Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wirausaha sanitasi. Ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa sanitasi, D3 sanitasi, wajib mengetahui jenis-jenis wirausaha sanitasi. Jadi kalau Anda nanti sudah keluar, Anda harus bisa membuat satu usaha di bidang sanitasi. Ya. Jangan mau jadi pegawai negeri, jangan menjadi pegawai swasta. Banyak usaha-usaha sanitasi yang bisa berhasil ya untuk kedepannya. Ya. Karena saat ini usaha-usaha sanitasi itu jarang ada. Ya. Anda harus membuka lahan baru untuk sanitasi. Ini pengertian wirausaha sanitasi. Ya. Jadi wirausaha sanitasi adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri Anda. Ya. Jadi setiap manusia ada kemampuan, ada niat untuk wirausaha, pasti, ya, pasti ada itu. Ya, Allah menciptakan Anda dengan rezeki masing-masing. Nah, itu niatnya satu di hati Anda pasti ada wirausaha. Ya. Nah, selain untuk menjadi pegawai atau pegawai swasta, pemerintah atau pegawai swasta, tapi wirausaha tetap ada. Seperti saya, walaupun jadi dosen, saya ada niat untuk berwirausaha. Ya. Nah, kapan itu? Nah, nanti kita nunggu peluang. Ya. Begitu ada peluang, waktu kita bisa untuk berusaha. Karena nggak mungkin kita akan bekerja dari pagi sampai sore jadi dosen, malam buka wirausaha, nggak mungkin. Ya. Jadi ada peluang, mungkin hari-hari apa itu bisa jadikan wirausaha. Jadi wirausaha itu harus, seorang wirausaha itu harus berani usaha mandiri. Bukan buka toko kayak gitu, bukan. Jadi Anda punya keterampilan, Anda punya kemampuan, dan Anda punya produk. Nah, itu wirausaha. Kalau buka toko itu bukan produk, tapi menjual. Beda wirausaha dengan menjual. Buka toko atau warung itu beda. Ya. Karena namanya usaha ada produk, produk baru atau produk sama tapi kualitasnya beda. Ya. Itu wirausaha. Nah, ini sekilas perjalanan kita dalam wirausaha. Ya. Tidak mungkin dalam berusaha itu langsung menjadi pengusaha besar, tidak mungkin ya. Pasti dari kecil ya. Dari bisa duduk ya. Kalau ini sekilas perjalanan untuk manusia, bisa duduk, bisa membaca, bisa nulis ya, bisa membaca, bisa bekerja ya. Bisa mengaplikasikan dan menjadi orang sukses ya. Itu sekilas perjalanan. Sama dengan wirausaha kayak gitu juga, tidak mungkin dia langsung sukses dari yang kecil ya. Anda berkenalkan di RT, oh bikin kompos semuanya kan, ada 10 atau 11 packing kompos, Anda perkenalkan di RT, semua RT tahu, nah, mungkin lama makin banyak. Anda bikin kompos organik, makin lama makin banyak. Karena kompos yang ada dijual di depot-depot itu bukan kompos, itu media tanam. Beda. Kalau kompos dikasih sedikit, dia akan ada reaksi, akan tumbuh pucuk-pucuk baru, itu kompos. Jadi kalau media tanam, dia hanya bisa hidup aja. Untuk berkembangnya harus dikasih pupuk. Nah, pupuk itu namanya kompos organik. Ya. Ini hasilnya dikit aja pupuk. Ini sekilas perjalanan dari tahu, dari tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, diajarin dari orang tua jadi tahu. Karena dia tahu, dia mengaplikasikan, belajar sendiri. Habis itu dia mengimplementasikan ilmunya. Dia bisa berkomunikasi, bisa pemasaran, bisa apa, dan menjadi orang sukses. Oke, langkah awal memulai usaha itu berawal dari mimpi. Pasti Anda punya mimpi masing-masing. Ya, wah saya akan jadi presiden, wah saya akan jadi gubernur, wah saya jadi investor. Tapi Anda harus berusaha. Kalau Anda sudah jadi anggota dewan, untuk jadi bupati bisa, karena Anda sudah belajar. Ya. Kalau Anda menjadi pejabat struktural, ya, bisa untuk menjadi bupati, wali kota bisa. Ya. Itu sudah ada tahapan-tahapannya untuk mengarah ke sana. Tapi kalau nggak ada apa-apa, Anda tidak berjabat, Anda tidak di partai, langsung jadi bupati, nggak bisa. Ya. Mungkin kunci sukses harus Anda punya tekad dan kuat untuk berusaha.
Ya. Ini cara memperkuat diri Anda sebagai pengusaha, ya. Itu ya. Jadi yang pertama mencari bantuan kepada orang lain. Cari bantuan. Oh, ada orang yang usahanya sukses, Anda belajar dari bantuan. Mengamati pengusaha yang berhasil. Oh, itu usahanya dia berhasil. Kita amati gimana caranya, gimana tekniknya. Pergi sih, ya. Mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya terutama, ya. Jangan Anda bikin kompos ikut pelatihan menjahit, nggak bisa itu. Bertolak belakang nggak bisa itu, ya. Membaca buku-buku yang berhubungan dengan usaha Anda, ya. Oke, sampai sini ada tanya? Belum kita lanjutkan? Ada? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Langkah kedua yaitu pendidikan dan latihan. Selain mimpi, Anda punya mimpi, Anda harus mengikuti pendidikan dan latihan. Pendidikan sudah Anda ikuti di D3 sanitasi ini. Banyak usaha-usaha sanitasi. Latihan harus Anda kembangkan. Setelah keluar dari kuliah, Anda harus ikut pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan usaha Anda. Ya. Keterampilan khusus ya. Karena di pendidikan ini mungkin terbatas ya. Teori-teori aja, tapi untuk pelatihan itu langsung keterampilan-keterampilan ya. Latihan-latihan langsung. Yang ketiga, selain mimpi, pendidikan harus ada modal ya. Tapi modal tidak harus banyak, tidak harus ada. Tidak harus uang dan tidak harus banyak ya. Anda dengan sedikit modal tetapi Anda kreatif bisa untuk melakukan usaha ya. Kayak kompos ya. Anda cukup mengumpulkan M-mol berapa ya, di M-mol ya untuk mikroorganismenya, terus beli kotoran hewan ya, terus ngambil sayur-sayur yang sudah dibuang, Anda cacah, Anda aduk, Anda diamkan selama 3 minggu, setiap 3 hari Anda aduk, Anda bolak-balik. Itu selama 3 minggu sudah jadi kompos yang bagus ya. Nah itu modalnya kan nggak begitu banyak ya kan, cuma mol itu ya. Anda jual 1 packing 20.000, itu udah jadi 20 packing, berapa itu duit Anda ya kan banyak. Itu salah satu contoh ya. Jadi modal itu tidak harus banyak, yang penting itu pengalaman Anda bikin kompos itu titik sentral. Oh, saya pernah bikin itu. Yang kedua pengetahuan, Anda punya pengetahuan. Yang ketiga keahlian dengan pelatihan. Yang terakhir yang terpenting itu adalah keberanian. Kalau Anda berani, Anda tidak takut untuk mengembangkan usaha Anda, akan berhasil. Kalau takut, tidak akan berhasil. Ya, ini contoh. Contoh untuk pasar sanitasi ya di Subang ini contohnya. Nah, di Kabupaten Subang itu ada 253 desa. 3.520 ya, 352.000 ya, itu belum punya jamban. Ya. Nah, potensi pasar jamban biasanya jamban itu ada ininya, ada paket-paketnya. Nah, paket 1 jamban 1.250.000. 1.200.000 ya, paket jamban. Nah, paket jamban itu sudah yang bagus, ada yang murah, tergantung dia minta yang mana. Yang 800 ada. Ini yang 1.200.000 nih bagus. Ada 3 tahapan. Ya. Nah, dikalikan kakak yang belum punya jamban, nah, itu sudah berapa miliar. Nah, ini jamban yang bisa dipakai di rumah dengan jarak antara sumur dengan jamban itu bisa 3 atau 4 meter. Karena dia ada teknologi terbaru, bukan yang petak, itu yang bisa retak. Nah, ini Anda harus punya contoh data pelanggan yang nggak punya jamban siapa, harus Anda dipetakan, bikin peta. Setelah Anda bikin peta, Anda bisa menghitung di situ. Oh ini, ya. Ini harus punya jejaring. Nah, ini jenis wirausaha. Anda diajari nanti klinik sanitasi untuk konseling, ya, tentang penyakit berbasis lingkungan, diare, ya, malaria,
berdarah, kecacingan, ya. Banyak itu tuh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan, ya. ISPA, ya, itu penyakit disebabkan oleh lingkungan. Sekarang ada lagi COVID, itu lingkungan penyebabnya, ya. Itu nanti Anda sebagai konseling, bagaimana cara mencegah penyakit biar tidak berkembang, ya, biar tidak menular. Yang ketiga, ini jamban sehat, paketnya ini, paket jamban sehat. Ada yang harganya murah, ya. Ada yang harganya mahal, tergantung dari paket-paket yang kita miliki. Kalau yang MS1 itu yang 1.300.000. Kalau yang SMS2 itu lebih murah. Yang SMS3 itu lebih murah lagi. Yang SMS3 itu lebih murah. Yang paling murah itu 800, ya. Yang SMS4, ya. Nah, kompos. Nah, Anda harus bikin kompos. Kompos kering ada, kompos cair ada, ya. Anda bisa. Ilmu nanti Anda dipelajari dan Anda bisa mempraktekkan. Laboratorium Anda diajarin untuk teknik-teknik pengambilan sampel air limbah, ya. Nah, itu bisa Anda praktekkan untuk buka lab. Wadah wirausaha macam-macam. Karena Anda punya organisasi, bisa Anda melalui organisasi. Kalau enggak, bisa Anda bikin kelompok sendiri, ya. Atau kerjasama dengan orang lain, atau mandiri, ya. Yang bisa. Nah, ini contoh sanitariat puskesmas yang sukses. Jadi 2 keliling di Indonesia, ya. Dia memberikan wirausaha sanitasi, ya, di semua provinsi, ya. Nah, Anda harus seperti ini, ya. Keliling juga, tidak keliling di semua Indonesia, paling nggak keliling di kabupaten. Semua kabupaten Anda jelajahi, Anda bikin wirausaha sanitasi. Sudah jadi orang yang hebat, sudah bisa menambah tenaga kerja yang baru, ya. Pertama Anda memang jadi kuli, pajak sendiri, ini sendiri. Anda paham, Anda kembangkan, Anda bisa bantu orang lain. Orang lain bisa bantu Anda untuk bekerja, ya. Anda tinggal manajernya, ya. Itu awalnya bukan itu, ya. Ini membuka wawasan Anda untuk wirausaha sanitasi. Nanti ada materi-materi tentang kewirausahaan, tahapan-tahapannya di mana, dimulai dari apa, ya. Itu nanti ada, ya. Ini kunci pertama saya untuk membuka wawasan Anda untuk wirausaha. Nanti ada materi-materi sampai 14 pertemuan, tahapan-tahapannya sampai ke pengelolaan keuangan sembarangan. Ada nanti keuangan, terus bahan-bahan yang harus Anda beli apa, itu stok bahan, stok barang, manajemen keuangan, manajemen komunikasi, cara pemasaran, ada semua, ya. Ini saya hanya membuka peluang, ya, Anda berpikir untuk berusaha sendiri. Saya kira itu. Ada tambahan-tambahan atau ada pertanyaan atau sudah paham? Oke, sampai sini, ya. Untuk pertemuan berikutnya ada tahapan-tahapan lagi, ya. Ini hanya pembukaan awal agar Anda bisa punya wawasan untuk membuka wirausaha sanitasi, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.